إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita, dan begitu banyak nikmat yang tiada henti-hentinya Allah anugerahkan kepada kita. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Sholawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Berbicara mengenai fenomena wabah virus corona atau COVID-19 yang muncul di awal tahun 2020, ini semakin lama semakin membuat kekhawatiran di seluruh dunia. Bagaimana tidak, virus yang muncul pertama kali di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China ini telah memakan korban hingga ribuan jiwa atau lebih. Akibat virus ini, di samping korban yang terus berjatuhan yang mana angkanya telah mendekati hampir ratusan ribu jiwa, baik yang meninggal ataupun yang terinfeksi, jutaan manusia lainnya terancam terkena wabah mematikan ini. Di samping itu, tercatat ratusan kota diisolasi, ribuan jalur penerbangan ditutup, bahkan secara khusus negara Arab Saudi menghentikan sementara kedatangan jamaah haji dan umroh guna mengantisipasi tersebarnya wabah ini di dua tanah suci. Menyikapi epidemi global ini, sebaiknya seorang muslim hendaklah kita kembali kepada ajaran-ajaran agama kita. Ada beberapa kiat-kiat yang dapat kita tempuh sebagai seorang muslim dalam menyikapi wabah virus corona yang sedang mewabah saat ini. Yang pertama, kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah. Virus corona adalah makhluk sebagaimana makhluk-makhluk Allah lainnya, dan ia tidaklah bergerak kecuali atas perintah dan izin Allah Ta'ala yang menciptakannya. Oleh karenanya, kita berlindung dari wabah ini kepada Allah sebelum kita berlindung kepada kemampuan diri kita sendiri ataupun kemampuan makhluk lainnya. Ingatlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penjaga. Allah berfirman, "Fallahu khairul hafidha wa huwa arhamur rahimin," yang artinya, maka Allah adalah sebaik-baiknya penjaga dan Dialah Maha Penyayang di antara para penyayang. Quran Surat Yusuf ayat 64. Berlindung kepada Allah ini bisa dilakukan dengan senantiasa membaca doa-doa perlindungan yang bersumber dari Al-Quran, seperti surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ataupun dari doa-doa yang bersumber dari Nabi SAW, seperti doa yang dianjurkan untuk dibaca di pagi dan petang hari, yaitu Bismillahilladzi la yadurru ma'asbihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim, yang artinya, dengan nama Allah yang tidak membahayakan dengan namanya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, dan Ialah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Doa ini berdasarkan sabda Nabi SAW, bila diamalkan oleh seorang hamba di pagi dan petang hari masing-masing sebanyak 3 kali, maka niscaya tidak akan membahayakannya segala sesuatu apapun yang ada di atas muka bumi ini. Kemudian yang kedua, kita berikhtiar dengan melakukan pencegahan. Di samping berlindung kepada Allah, tentunya sebagai seorang manusia, kita juga harus berikhtiar dengan melakukan usaha-usaha pencegahan agar virus ini tidak menular kepada diri kita ataupun kepada orang-orang yang kita sayangi. Ikhtiar ini bisa dilakukan dalam skala individu maupun skala berjamaah,
dalam skala individu dilakukan dengan mengikuti cara-cara yang dianjurkan oleh para ahli dalam bidang ini, seperti rutin menjaga kesehatan, rutin mencuci tangan, rutin memakan dari makanan-makanan yang baik, rutin memakai masker di keramaian, serta menghindari keluar rumah dan berkumpul di tempat keramaian bila tidak diperlukan. Adapun ikhtiar dalam skala berjamaah, maka bisa dilakukan dengan cara melakukan pencegahan agar virus ini tidak merambah ke skala yang lebih luas lagi, seperti melakukan isolasi kepada mereka-mereka yang terkena virus atau mereka yang tercurigai terkena virus. Dan ikhtiar ini hendaklah dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Hal ini berdasarkan makna hadis Nabi SAW yang artinya, apabila kalian mendengar tentang wabah penyakit di sebuah tempat, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya. Dan bila kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar daripadanya sebagai bentuk lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, kita bertawakal kepada Allah. Setelah melakukan ikhtiar-ikhtiar yang ada, maka pada akhirnya semua kita serahkan kepada Allah. Kita tawakalkan diri kita kepadanya, karena hidup dan mati kita sebagai seorang hamba semua berada di tangannya. Allah berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin." Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Dan perlu kita ketahui bahwa seorang hamba akan tetap hidup bila mana memang ajalnya belum datang. Bahkan bila virus corona ataupun virus lainnya yang lebih ganas daripada itu menjangkitnya, namun bila memang sudah ajalnya, jangankan virus corona atau yang lebih dari itu, bahkan digigit semut pun seorang bisa mati jikalau memang ajalnya telah tiba. Ajal seseorang pasti datang, namun pertanyaannya adalah, apakah yang telah kita persiapkan dari amalan soleh menyambut ajal tersebut? Semoga Allah menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Kemudian yang keempat, kita yakin kepada Allah akan kesembuhan. Bila ada di antara kita yang ditakdirkan oleh Allah tertimpa penyakit ini, maka yakinlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya penyembuh, karena Ialah Tuhan yang Maha Penyembuh. Dan yakinlah juga bahwa tidak ada penyakit yang Allah turunkan kecuali ada juga obat yang diturunkan bersamanya. Nabi SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah ketika menciptakan penyakit maka Ia menciptakan penyembuhnya, maka berobatlah. Demikianlah beberapa kiat-kiat dalam menyikapi wabah virus corona ini. Yang terakhir, marilah kita berdoa kepada Allah agar supaya Ia senantiasa menjaga diri kita, keluarga kita, kerabat kita, dan orang-orang yang kita sayangi dari terkena wabah virus ini. Mari kita juga berdoa kepada Allah agar Ia senantiasa menjaga negeri kita dan juga negeri-negeri kaum muslimin lainnya dari wabah penyakit mematikan ini. Dan tak lupa juga kita sisipkan doa-doa terbaik kita kepada mereka, saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan virus ini, agar supaya Allah segera menyembuhkan mereka dari penyakit ini. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.